Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini. Malam ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang lahir dari tanah Jawa yang tua. Tanah yang menyimpan begitu banyak rahasia di setiap jengkalnya. Sebuah kisah tentang keindahan yang menyembunyikan kegelapan, tentang perjanjian yang tidak pernah benar-benar selesai, dan tentang harga yang harus dibayar oleh mereka yang terlalu lama berdiam diri. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil bernama Karangsari, di kaki Gunung Lawu, di mana angin selalu turun dari puncak, membawa sesuatu yang tidak bisa dinamai, di mana gamelan bisa berbunyi sendiri di tengah malam, dan di mana seorang penari ronggeng pernah berjalan masuk ke dalam hutan, dan tidak pernah kembali sebagai manusia biasa. Ini bukan sekadar cerita hantu, ini adalah kisah tentang tanah yang hidup, tentang ikatan yang melampaui kematian, dan tentang satu keluarga yang terjebak di tengah sesuatu yang jauh lebih tua dari ingatan. Siapapun yang masih hidup, sebelum kalian melanjutkan, pastikan lampu kamar sudah menyala, pastikan pintu sudah terkunci, dan bila suatu malam kalian mendengar gamelan berbunyi dari arah yang tidak jelas, jangan penasaran, jangan mencari sumbernya, cukup tutup mata dan berdoa. Selamat menyimak. Desa Karangsari terletak di kaki Gunung Lawu, dikelilingi hutan jati yang rapat dan sawah yang membentang hingga ke tepi jurang. Desa itu bukan desa biasa, orang luar jarang mampir, dan mereka yang pernah tinggal di sana lebih memilih diam daripada bercerita. Ada yang bilang tanahnya terlalu tua, terlalu banyak menyimpan rahasia yang belum selesai. Kisah ini dimulai pada musim kemarau tahun 1987, ketika Pak Darmo, sesepuh desa, menemukan sesuatu di bawah pohon beringin tua di tengah alun-alun. Sebuah selendang merah tua, masih bersih, masih harum, seolah baru saja diletakkan oleh seseorang yang pergi tergesa-gesa. Padahal tidak ada satupun warga yang melewati alun-alun malam itu. Pak Darmo sudah tua, matanya sudah tidak tajam, namun ingatannya masih sangat kuat, dan saat ia menyentuh selendang itu, tangannya gemetar. Bukan karena dingin, bukan karena angin. Ia gemetar karena tahu selendang itu pernah ia lihat 30 tahun lalu, di malam yang sama, di tempat yang sama. Malam ketika Serintil, penari ronggeng Karangsari, menghilang tanpa jejak. Orang desa tidak pernah benar-benar membicarakan Serintil. Namanya lebih sering dibisikkan, bukan diucapkan. Ia adalah penari ronggeng paling cantik yang pernah lahir di lembah itu. Kulitnya seperti langit malam, matanya seperti dua bintang yang menyala, terlalu terang untuk ukuran manusia biasa. Saat ia menari, gamelan berbunyi sendiri tanpa dipukul. Saat ia melangkah, tanah terasa bergetar pelan, seolah ikut bernyanyi. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk keindahan semacam itu. Ronggeng bukan sekadar penari. Di tanah Jawa, di desa-desa tua seperti Karangsari, menjadi ronggeng berarti membuat perjanjian, bukan dengan manusia, bukan dengan pemimpin desa. Perjanjian itu dibuat di tempat yang lebih dalam, di lapisan dunia yang tidak bisa dilihat mata biasa. Dan Serintil, gadis yatim piatu yang tumbuh di pinggir hutan, membuat perjanjian itu saat ia berumur 17 tahun. Tidak ada yang tahu persis apa isi perjanjian itu. Yang diketahui hanyalah bahwa setiap kali Serintil menari di hajatan warga, ada saja yang terjadi setelahnya. Panen selalu melimpah, hujan selalu datang tepat waktu, bayi yang sakit keras tiba-tiba sembuh. Warga percaya Serintil membawa berkah. Mereka tidak mau tahu dari mana berkah itu berasal. Hingga suatu malam, 30 tahun sebelum Pak Darmo menemukan selendang itu, Serintil menari untuk terakhir kalinya. Pak Darmo masih ingat dengan jelas. Ia baru berumur 20 tahun saat itu. Duduk di baris paling depan hajatan pernikahan Pak Lurah. Serintil menari dengan sempurna seperti biasa. Gerakannya mengalir seperti air sungai. Selendang merahnya berkibar seperti sayap burung api. Gamelan berbunyi keras dan merdu. Lalu, tepat tengah malam,
musik berhenti. Bukan karena para pengerawit memutuskan berhenti, bukan karena ada yang pingsan. Musik berhenti karena Serintil berdiri sangat diam di tengah arena, memandang ke arah hutan di ujung desa dengan mata yang sudah berubah warna. Mata yang tadi hitam kini menjadi putih seluruhnya, dan Serintil berjalan ke arah hutan itu pelan, tenang, seperti seseorang yang pergi menjawab panggilan yang sudah lama ditunggu. Tidak ada yang berani mengikutinya. Keesokan paginya, hutan itu disisir oleh seluruh warga desa. Tidak ada jejak kaki, tidak ada robekan kain, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Yang tersisa hanyalah selendang merahnya tergeletak di bawah pohon beringin. Alun-alun masih harum, seolah baru saja diletakkan. Dan kini, 30 tahun kemudian, selendang itu kembali. Pak Darmo berdiri di bawah beringin itu cukup lama. Sendirian. Dalam gelap, angin berhenti berhembus, jangkrik berhenti bernyanyi, dan dari dalam hutan di ujung desa, sangat jauh, namun sangat jelas, ia mendengar suara gamelan berbunyi pelan, satu nada, berulang, seperti panggilan. Pak Darmo meletakkan selendang itu kembali ke tanah. Tangannya masih gemetar. Ia berbalik dan berjalan pulang secepat yang bisa dilakukan kakinya yang tua. Namun sebelum ia meninggalkan alun-alun, ia menoleh sekali ke belakang. Di bawah pohon beringin itu, di tempat ia meletakkan selendang, kini berdiri sesosok bayangan, ramping, tinggi, berselendang merah, dan bayangan itu tersenyum. Pak Darmo tidak tidur malam itu, tidak juga malam berikutnya, karena ia tahu Serintil sudah pulang, dan sesuatu yang ikut bersamanya dari dalam hutan itu jauh lebih tua dan jauh lebih lapar dari yang pernah dihadapi Karangsari sebelumnya. 3 hari setelah Pak Darmo menemukan selendang itu, desa Karangsari mulai berubah. Perubahannya tidak langsung terasa, tidak ada kejadian besar yang mengguncang, hanya hal-hal kecil yang bila dilihat satu persatu tampak biasa, namun bila disatukan membentuk sebuah pola yang membuat bulu kuduk berdiri. Ayam-ayam berhenti berkokok di pagi hari. Sumur di bagian barat desa mengeluarkan bau tanah basah yang aneh, seperti kuburan baru digali. Anak-anak balita yang biasanya rewel tiba-tiba menjadi sangat diam, duduk berjam-jam memandang ke arah yang sama, ke arah hutan di ujung desa. Namun yang paling mengkhawatirkan Pak Darmo adalah Lastri. Lastri adalah cucu perempuan satu-satunya yang ia miliki. Gadis 17 tahun itu tumbuh menjadi gadis yang pendiam dan penurut, tidak banyak bergaul dengan teman sebayanya. Ibunya meninggal saat Lastri masih kecil, dan ayahnya sudah lama merantau ke kota tanpa kabar. Hanya Pak Darmo yang merawatnya sejak kecil, dan Lastri sangat cantik, terlalu cantik untuk ukuran gadis desa biasa. Kulitnya bersih, matanya dalam, dan saat ia berjalan, ada sesuatu dalam langkahnya yang membuat orang berhenti dan memandang. Pak Darmo sering berdoa dalam hati, memohon agar kecantikan itu tidak membawa petaka. Pagi itu, saat Pak Darmo sedang menyapu halaman, Lastri keluar dari kamarnya dengan wajah pucat dan mata yang tampak kurang tidur. "Kakek, semalam Lastri mimpi aneh." Pak Darmo berhenti menyapu, tangannya mengencang di gagang sapu. Namun ia berusaha tampak tenang. "Ada apa?" "Enduk." Lastri duduk di tangga depan rumah, memeluk lututnya sendiri. Ada perempuan cantik datang ke mimpi Lastri. "Kek, rambutnya panjang, bajunya merah, dan dia menari di tengah hutan." Dia bilang sesuatu, tapi Lastri tidak mengerti. Seperti bahasa Jawa kuno, bahasa yang Lastri belum pernah dengar. Tapi anehnya, Lastri merasa paham maksudnya. "Apa yang kamu pahami dari kata-katanya?" tanya Pak Darmo pelan. Lastri diam sejenak, lalu menjawab dengan suara hampir berbisik. Dia bilang, "Sudah waktunya." Dan dia memanggil nama Lastri berkali-kali. Pak Darmo meletakkan sapunya. Ia duduk di sebelah Lastri dan memegang tangan gadis itu erat-erat. Tangannya sendiri terasa dingin. "Lastri, mulai sekarang jangan keluar malam.
Jangan pergi ke dekat beringin alun-alun. Dan kalau kamu dengar suara gamelan dari arah hutan, langsung masuk rumah dan tutup telingamu. Lastri menatap kakeknya dengan bingung. Memangnya kenapa, kek? Pak Darmo ingin berkata banyak, ingin menceritakan semuanya tentang Serintil, tentang selendang merah, tentang malam 30 tahun lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Namun ia hanya menggeleng pelan dan berkata, "Percayai kakekmu, itu saja." Malam itu, saat Pak Darmo sudah tertidur, Lastri berbaring di kamarnya dengan mata terbuka. Langit-langit, kamarnya gelap, angin tidak bertiup. Dan dari jauh, sangat jauh, dari arah hutan, ia mendengar suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Gamelan berbunyi pelan, merdu, memanggil, dan tanpa sadar, kaki Lastri mulai bergerak mengikuti irama itu. Pak Darmo tidak tidur nyenyak. Ia terbangun tengah malam karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, semacam rasa tidak nyaman yang menggigit dari dalam dadanya. Ia bangkit, meminum air putih, lalu berjalan ke kamar Lastri untuk memastikan cucunya baik-baik saja. Pintu kamar Lastri terbuka sedikit. Pak Darmo mendorongnya pelan. Tempat tidur itu kosong. Jantung Pak Darmo seperti berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Ia memanggil nama Lastri. Tidak ada jawaban. Ia memeriksa dapur, sumur belakang, dan beranda depan. Tidak ada. Lalu ia melihat pintu depan rumah tidak terkunci, dan sandalnya hilang dari tempat biasanya. Pak Darmo berlari sekencang yang bisa dilakukan oleh kakinya yang tua. Ia tahu kemana harus mencari. Alun-alun desa tampak lengang dan gelap. Lampu jalan satu-satunya di sudut selatan berkelip, tidak stabil. Namun, di bawah pohon beringin tua itu, Pak Darmo melihat Lastri berdiri diam, dengan punggung menghadap ke arahnya. Gadis itu tidak bergerak, kedua tangannya tergantung lurus di sisi tubuh. Rambutnya terurai dan berkibar pelan, padahal angin tidak berhembus. Lastri, Pak Darmo berlari mendekatinya. Saat ia menyentuh bahu gadis itu dan memutarnya, Pak Darmo hampir menjerit. Mata Lastri terbuka lebar, namun kosong. Bukan kosong seperti orang melamun, kosong seperti sesuatu telah masuk dan mengisi tempat yang seharusnya ditempati oleh Lastri sendiri. Di bibirnya tersungging senyum tipis yang tidak pernah Pak Darmo lihat di wajah cucunya seumur hidup. Senyum itu terlalu tenang, terlalu tahu. Lalu Lastri berbicara dengan suara yang bukan suaranya. "Kamu masih ingat aku, Darmo?" Bukan kalimat tanya, sebuah pernyataan. Dan suara itu, meskipun keluar dari mulut Lastri, terdengar seperti suara perempuan yang lebih tua, lebih dalam, seperti bergema dari tempat yang sangat jauh di bawah tanah. Pak Darmo mundur selangkah, bibirnya gemetar. Serintil, sosok di dalam tubuh Lastri itu, menoleh ke arah hutan. Senyumnya semakin melebar. 30 tahun aku menunggu, Darmo. Perjanjianku belum selesai. Darah Ronggeng harus mengalir terus. Desa ini berhutang kepadaku. Pak Darmo mengepalkan tangannya. Perjanjian itu bukan urusanmu lagi, Serintil. Kamu sudah pergi. Sosok itu tertawa pelan. Suaranya bergetar aneh di udara malam. Aku tidak pergi, Darmo. Aku hanya menunggu di tempat yang kalian tidak berani masuk. Dan sekarang, aku menemukan wadah yang sempurna. Cucumu ini, darahnya sangat murni, sangat serupa denganku saat aku masih muda. Jangan sentuh dia. Pak Darmo melangkah maju. Namun tubuh Lastri terangkat sedikit dari tanah. Hanya beberapa jari, cukup untuk membuat Pak Darmo membeku di tempat. Dan dari arah hutan, suara gamelan kembali berbunyi lebih keras dari sebelumnya. Kali ini disertai suara tawa perempuan yang mengalun di antara pepohonan jati yang gelap. Pak Darmo berlutut, bukan karena menyerah, tetapi karena ia tahu melawan dengan tenaga tidak akan cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih tua dari Serintil, lebih tua dari perjanjian itu sendiri. Dan hanya satu orang
yang bisa membantunya. Orang yang sudah lama ia hindari. Orang yang tinggal di ujung desa paling timur, di balik ladang jagung yang tidak pernah berbuah. Mbah Rekso, dukun tua yang bahkan Serintil sendiri dahulu pernah takuti. Sebelum fajar menyingsing, Pak Darmo sudah berjalan menyusuri pematang sawah menuju ujung desa paling timur. Ia meninggalkan Lastri terkunci di kamarnya, mengikat pintu dengan tali ijuk yang sudah ia doakan semalaman. Entah itu cukup atau tidak, ia tidak tahu. Yang ia tahu, ia tidak punya banyak waktu. Ladang jagung di ujung desa itu memang tidak pernah berbuah. Batangnya tumbuh tinggi dan hijau setiap musim. Daunnya lebat, namun tidak pernah ada satu tongkol pun yang muncul. Warga desa sudah lama berhenti mempertanyakannya. Ada yang bilang tanahnya dikutuk, ada yang bilang ladang itu sengaja dibiarkan mandul untuk menjaga sesuatu di baliknya agar tidak keluar. Rumah Mbah Rekso berdiri di balik ladang itu, kecil, tua. Dindingnya dari anyaman bambu yang menghitam dimakan usia. Atapnya dari ijuk tebal yang tampak seperti rambut gimbal raksasa. Tidak ada lampu menyala, namun asap tipis mengepul dari celah dinding, membawa aroma kemenyan dan sesuatu yang lebih tajam yang tidak bisa. Pak Darmo, namai. Pak Darmo berhenti di depan pintu. Ia belum sempat mengetuk ketika suara dari dalam sudah lebih dulu berbunyi. Masuk saja, Darmo. Sudah kutunggu sejak tadi malam. Pak Darmo mendorong pintu yang tidak terkunci itu dan masuk. Mbah Rekso duduk bersila di tengah ruangan dengan mata terpejam. Perempuan itu sudah sangat tua. Tidak ada yang tahu berapa umurnya dengan pasti. Kulitnya seperti kulit kayu jati kering. Rambutnya putih semua dan dikepang panjang hingga menyentuh lantai tanah. Di hadapannya terdapat anglo kecil berisi bara kemenyan dan sebuah mangkuk berisi air yang permukaannya sangat tenang. Meskipun udara di dalam ruangan itu bergerak, sudah kulihat semuanya di air ini, kata Mbah Rekso tanpa membuka mata. Trintil sudah masuk ke dalam tubuh cucumu. Pak Darmo duduk di hadapannya. Bisakah dikeluarkan? Mbah Rekso akhirnya membuka matanya. Mata itu putih seluruhnya, tanpa pupil. Namun Pak Darmo tahu perempuan itu melihat lebih tajam dari siapapun di desa ini. Bisa, tapi tidak mudah. Serintil bukan sekedar arwah yang tersesat. Darmo, dia adalah ronggeng yang terikat perjanjian dengan penunggu. Lau, 30 tahun dia di sana, menyerap kekuatan. Sekarang dia kembali bukan untuk menghantui. Dia kembali untuk menyelesaikan apa yang dulu tidak sempat diselesaikan. Apa maksudnya? Mbah Rekso menatapnya lama. Setiap ronggeng sejati harus memiliki penerus sebelum ikatan perjanjiannya putus. Trintil dulu menghilang sebelum sempat mewariskan kekuatannya ke calon penerus. Maka perjanjian itu menggantung, tidak selesai, dan penunggu Lau tidak bisa menerima itu. Trintil dikirim kembali untuk menyelesaikan tugasnya, dan tugasnya adalah menjadikan Lastri sebagai ronggeng berikutnya, kata Pak Darmo pelan. Mbah Rekso mengangguk. Jika itu terjadi, Lastri tidak akan menjadi Lastri lagi. Tubuhnya akan tetap ada, namun yang berjalan, yang berbicara, yang menari di dalam tubuh itu adalah Serintil. Dan seperti Serintil dahulu, Lastri baru akan kembali 30 tahun kemudian untuk mencari penerus berikutnya. Begitu seterusnya, tidak akan pernah berhenti. Ruangan itu terasa semakin sempit. Pak Darmo menelan ludah. Lalu apa yang harus kulakukan? Mbah Rekso meraih sesuatu dari balik kain di sisinya. Sebuah keris kecil dengan ukiran kepala naga di gagangnya. Bilahnya menghitam dan berbau tembaga tua. Ini harus ditancapkan di tanah tempat Serintil pertama kali menghilang, tepat saat bulan mencapai puncaknya malam ini. Tapi ada syaratnya. Pak Darmo memandang keris itu. Syarat apa? Apa yang menancapkan keris ini harus seseorang yang pernah menyaksikan langsung kepergian Serintil 30 tahun lalu, dan dia harus melakukannya sendirian tanpa membawa perlindungan apapun. Pak Darmo menatap keris itu lama, lalu mengulurkan tangannya
dan mengambilnya. Hanya ada satu orang yang memenuhi syarat itu di seluruh desa Karangsari, dirinya sendiri. Malam itu bulan purnama menggantung tepat di atas Gunung Lawu, bulat dan putih, seperti mata raksasa yang mengawasi seluruh lembah. Pak Darmo berdiri di tepi hutan dengan keris hitam di tangannya, sendirian, tanpa jimat, tanpa doa yang diucapkan keras, hanya niat yang ia genggam sekuat tenaga di dalam dadanya. Sebelum berangkat, ia sempat melihat Lastri melalui celah pintu kamar yang terkunci. Cucunya itu duduk di sudut ruangan dengan lutut dipeluk menghadap dinding, bergumam pelan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Sesekali kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gerakan yang terlalu kaku untuk ukuran manusia biasa. Pak Darmo menahan air matanya dan melangkah pergi. Tempat Serintil menghilang 30 tahun lalu adalah sebuah titik di antara dua pohon jati kembar yang tumbuh berdekatan, tepat di mulut hutan. Warga desa menyebutnya pintu kembar, meskipun tidak ada yang berani menyebut itu dengan suara keras. Setelah matahari terbenam, Pak Darmo melangkah masuk ke antara dua pohon itu. Udara berubah seketika, lebih dingin, lebih berat, seperti udara di dalam ruangan yang lama tidak dibuka jendelanya. Suara malam menghilang sempurna. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu, tidak ada angin, hanya keheningan yang terasa hidup dan bernapas di sekelilingnya. Lalu ia melihatnya. Serintil berdiri di tengah hutan, 10 langkah di hadapannya, dengan wujud yang jauh lebih jelas dari bayangan yang ia lihat 3 hari lalu di alun-alun. Perempuan itu bercahaya redup dari dalam, seperti kunang-kunang yang terjebak di balik kulit. Wajahnya masih cantik, seperti yang Pak Darmo ingat dari 30 tahun lalu. Tidak bertambah tua 1 hari pun. Selendang merahnya berkibar tanpa angin. "Kamu berani datang sendirian, Darmo," kata Serintil dengan suara yang terdengar seperti 2 suara berbicara bersamaan. Pak Darmo mengencangkan genggamannya pada keris. "Aku datang untuk mengakhiri ini." Serintil tersenyum. Senyum itu indah dan mengerikan dalam waktu yang sama. Mengakhiri? Kamu tidak bisa mengakhiri sesuatu yang sudah menjadi bagian dari tanah ini, Darmo. Perjanjian ini lebih tua dari kakekmu, lebih tua dari beringin di alun-alun itu, lebih tua dari nama desa ini sendiri. Pak Darmo melangkah maju, 1 langkah. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban ratusan kilogram. Kakinya berat, napasnya sesak, namun ia terus bergerak. Serintil tidak bergerak, menghindar. Ia hanya memandang dengan senyum yang sama. "Cucumu sudah hampir sepenuhnya milikku, Darmo. Tancapkan keris itu, atau tidak, Lastri tidak akan kembali seperti semula. Aku sudah terlalu dalam." Pak Darmo berlutut. Tangannya menekan ujung keris ke tanah hutan yang lembab dan dingin. Ia memejamkan mata. Ia tidak berdoa kepada siapapun secara khusus. Ia hanya berbicara dalam hati kepada tanah itu sendiri, kepada semua yang pernah hidup dan mati di atas tanah Karangsari ini. "Tolong kembalikan cucuku." Lalu ia menancapkan keris itu sekuat tenaga. Tanah bergetar, bukan gempa, bukan guncangan besar, namun getaran yang merambat dari dalam. Bumi seperti sesuatu yang sangat besar baru saja berbalik arah di kedalaman sana. Cahaya redup di tubuh Serintil bergetar hebat untuk pertama kalinya sejak Pak Darmo melihatnya malam itu. Wajah Serintil berubah, senyumnya hilang, digantikan sesuatu yang menyerupai kepanikan. Namun sebelum Pak Darmo sempat melihat apa yang terjadi selanjutnya, sesuatu menghantam dadanya dengan kekuatan luar biasa dan melemparnya keluar dari antara 2 pohon jati itu. Ia jatuh keras ke tanah dan pingsan sebelum punggungnya menyentuh rumput. Pak Darmo terbangun saat fajar baru saja menyentuh ujung langit. Tubuhnya terasa seperti dipukul batu besar dari dalam. Setiap tulang terasa nyeri, setiap napas terasa berat. Ia berbaring di atas rumput basah di tepi hutan, tepat di luar pintu kembar. Keris hitam itu sudah tidak ada di tangannya. Ia bangkit dengan susah payah
dan berlari pulang. Pintu kamar Lastri masih terikat tali ijuk. Pak Darmo membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam, Lastri terbaring di lantai, dalam posisi meringkuk, seperti anak kecil yang kedinginan. Napasnya ada, namun wajahnya pucat seperti kertas, dan bibirnya membiru tipis. Pak Darmo mengangkat cucunya ke tempat tidur, dan menyelimutinya. Seharian penuh, Lastri tidak sadarkan diri. Pak Darmo duduk di sisinya, tanpa beranjak, mengganti kain basah di dahinya setiap jam, berbicara pelan. Meskipun ia tidak yakin Lastri bisa mendengar. Ia menceritakan masa kecil ibunya. Ia menceritakan sawah yang dulu mereka garap bersama. Ia berbicara tentang hal-hal kecil yang hangat, agar suaranya menjadi tali yang bisa dipegang Lastri untuk menemukan jalan pulang. Menjelang maghrib, Lastri membuka matanya. Matanya hitam, bukan putih. Pak Darmo menahan napas menunggu. Lastri menatap langit-langit kamar dengan bingung, lalu perlahan menoleh ke arah kakeknya. "Kakek," kata gadis itu dengan suara seraknya sendiri. Suara yang benar-benar suaranya. "Lastri, ada di mana?" Pak Darmo menangis tanpa suara. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, saat Pak Darmo sedang memasak bubur di dapur, ia mendengar suara dari kamar Lastri. Bukan suara tangis, bukan suara minta tolong. Suara itu adalah suara senandung, pelan dan merdu, melantunkan lagu Jawa kuno yang tidak pernah diajarkan siapapun kepada Lastri. Pak Darmo mematikan tungku dan berjalan ke kamar. Lastri duduk di tepi tempat tidur dengan rambut terurai. Tangannya bergerak pelan di udara, seperti sedang menari dalam tidur. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong, tertuju pada sudut gelap kamar yang tidak ada apapun di sana. Pak Darmo mengikuti arah pandangan itu. Di sudut kamar itu, tepat di mana Lastri memandang, udara tampak bergerak berbeda, lebih pekat, lebih gelap dari gelap, dan dari kepadatan itu sangat samar, namun sangat nyata. Tersenyum sepasang bibir yang tidak memiliki wajah. Trintil belum pergi sepenuhnya. Keris itu hanya mengusirnya dari tubuh Lastri, namun sebagian kecil darinya, bagian yang paling dalam dan paling tua, masih tinggal bersembunyi di tempat yang lebih gelap dari mimpi, menunggu celah berikutnya untuk masuk kembali. Dan celah itu selalu terbuka selama Lastri masih tidur. Pak Darmo kembali menemui Mbah Rekso keesokan paginya dengan wajah yang lebih tua dari semalam. Ia menceritakan semuanya, tentang keris yang tertancap, tentang Lastri yang sempat sadar, tentang senandung malam itu, dan tentang sepasang bibir di sudut kamar yang gelap. Mbah Rekso mendengarkan tanpa memotong. Lalu perempuan tua itu menghela napas panjang dan berkata sesuatu yang membuat Pak Darmo terasa seperti jatuh dari tempat yang sangat tinggi. "Keris itu tidak cukup, Darmo. Aku sudah khawatir dari awal. Trintil terlalu lama di dalam sana. 30 tahun bersama penunggu Lawu membuat sebagian dirinya sudah bukan lagi arwah biasa. Dia sudah menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa diusir dengan cara lama. Lalu, cara apa yang tersisa?" tanya Pak Darmo. Mbah Rekso berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, membuka peti kayu tua yang terkunci dengan tali merah. Di dalamnya terdapat sebuah kain putih terlipat rapi dan sebuah bungkusan daun pisang kering yang mengeluarkan aroma sangat tajam. Satu-satunya cara memutus perjanjian ini sampai ke akarnya adalah dengan mengembalikan apa yang pertama kali diberikan kepada penunggu Lawu saat perjanjian itu dibuat 30 tahun lalu. Pak Darmo menatap bungkusan itu. Apa yang diberikan waktu itu? Mbah Rekso memandangnya lama sebelum menjawab. Darah sukarela, diberikan dengan sadar oleh seseorang yang memiliki ikatan langsung dengan Serintil. Keheningan di antara mereka berdua. Pak Darmo adalah satu-satunya orang yang tersisa di Karangsari yang pernah mengenal Serintil secara langsung, yang pernah duduk di barisan depan malam terakhir Serintil menari, yang masih menyimpan ingatan tentang perempuan itu lebih jelas dari siapapun. Ikatan itu cukup, kata Mbah Rekso, seolah membaca pikirannya.
Pak Darmo tidak menjawab langsung. Ia memandang keluar jendela ke arah ladang jagung yang tidak pernah berbuah. Pikirannya melayang ke Lastri, ke wajah cucunya yang pucat di atas tempat tidur, ke suara senandung malam itu yang terdengar terlalu tua untuk keluar dari tenggorokan gadis 17 tahun. Lalu pikirannya melayang lebih jauh ke malam 30 tahun lalu saat Trintil berjalan masuk ke dalam hutan dan tidak ada seorang pun yang berani mengikutinya, termasuk dirinya. Mungkin inilah yang selama 30 tahun ia hindari. Tanggung jawab yang ia tinggalkan di malam itu bersama selendang merah di bawah pohon beringin. Kapan harus dilakukan? Tanya Pak Darmo akhirnya. Malam ini? Jawab Mbah Rekso. Sebelum Trintil mendapatkan cukup kekuatan untuk masuk kembali ke dalam tubuh Lastri secara permanen. Jika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Pak Darmo berdiri dan mengambil bungkusan daun pisang dari tangan Mbah Rekso. Di luar, langit mulai mendung. Angin berhembus dari arah gunung. Lau membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang sudah mengendus bahwa malam ini akan menjadi malam penentuan. Dan dari arah desa, sayup-sayup, suara gamelan mulai berbunyi lagi. Malam itu, langit Karangsari tertutup awan tebal, tanpa satu bintang pun yang terlihat. Pak Darmo berjalan menuju pintu kembar untuk kedua kalinya. Kali ini, membawa bungkusan daun pisang dari Mbah Rekso dan sebilah pisau kecil yang sudah dicuci dengan air kembang 7 rupa. Di belakangnya, jauh di dalam desa, suara gamelan terus berbunyi semakin keras. Ia tidak menoleh. Pintu kembar menyambutnya dengan keheningan yang lebih dalam dari malam sebelumnya. Udara di antara dua pohon jati kembar itu terasa seperti dinding tak kasat. Mata yang harus ditembus dengan seluruh keberanian yang tersisa. Pak Darmo melangkah masuk dan berdiri tepat di atas tanah tempat keris tertancap malam lalu. Keris itu sudah tidak ada. Tanah di tempat itu tampak bersih, seolah tidak pernah disentuh apapun. Pak Darmo membuka bungkusan daun pisang. Di dalamnya terdapat bubuk hitam, bercampur sesuatu yang berbau akar tua dan garam laut. Ia menaburkannya, membentuk lingkaran di sekelilingnya seperti yang diajarkan Mbah Rekso. Lalu, ia duduk bersila di tengah lingkaran itu, meletakkan pisau kecil di atas pahanya dan memejamkan mata. Ia menunggu. Tidak lama, Serintil datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kehadirannya terasa sebelum terlihat. Udara mendingin mendadak. Tanah di luar lingkaran bergetar pelan, dan aroma melati tua yang manis namun menyesakkan memenuhi seluruh hutan. Pak Darmo membuka matanya dan melihat Trintil berdiri tepat di luar lingkaran bubuk hitam itu. Lebih terang dari sebelumnya, lebih nyata, lebih penuh dengan kekuatan yang ia kumpulkan selama 30 tahun. Namun Serintil tidak masuk ke dalam lingkaran. Ia hanya memandang Pak Darmo dengan mata yang berubah warna menjadi kuning seperti mata kucing di malam hari. Kamu datang lagi, katanya. Pak Darmo mengambil pisau kecil itu. Tangannya tidak gemetar kali ini. Aku datang untuk melunasi hutang yang seharusnya kulunasi 30 tahun lalu. Saat kamu berjalan masuk ke hutan ini, aku diam saja. Aku tidak mengikutimu. Aku tidak mencegahmu. Itu salahku. Dan malam ini, aku datang untuk menyelesaikannya. Trintil terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali, wajahnya berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kesedihan. Pak Darmo mengiris telapak tangannya sendiri. Tidak dalam, cukup untuk mengalirkan darah yang menetes ke tanah. Di dalam lingkaran, ia tidak mengucapkan mantra. Ia hanya berbicara dengan suara pelan, namun jelas kepada tanah dan kepada apapun yang mendengarkan di bawahnya. Aku bersaksi bahwa perjanjian ini tidak adil. Aku bersaksi bahwa Serintil layak untuk beristirahat. Aku minta dengan hormat kepada apapun yang memegang perjanjian ini untuk melepaskannya. Terimalah darah ini sebagai penutup, bukan sebagai permulaan baru. Tanah menyerap darah itu dengan cepat
lebih cepat dari yang seharusnya. Lalu, semuanya terjadi sekaligus. Cahaya di tubuh Serintil meredup dengan cepat. Perempuan itu menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, ia terlihat seperti manusia biasa. Lelah, tua, oleh waktu yang tidak berjalan semestinya, dan sangat ingin tidur. Ia mengangkat wajahnya dan memandang Pak Darmo dengan mata yang kini kembali hitam dan basah. "Terima kasih, Darmo," bisiknya sangat pelan. Lalu cahayanya padam sepenuhnya, dan Serintil lenyap seperti asap yang ditiup angin. Gamelan di dalam desa berhenti seketika. Hutan kembali bersuara. Jangkrik, burung malam, angin di antara daun jati, semua kembali seperti seharusnya. Pak Darmo duduk sendirian di dalam lingkaran itu cukup lama, membiarkan tangannya berdarah, membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Ia menangis untuk Serintil yang tidak pernah mendapat kesempatan memilih, untuk desa yang terlalu lama memakan berkah tanpa bertanya harganya, dan untuk dirinya sendiri yang terlalu lama menyebut diam sebagai hal yang aman. Ketika ia akhirnya berdiri dan berjalan pulang, fajar mulai menyingsing di balik Gunung Lawu. Di rumah, Lastri sedang duduk di beranda depan dengan secangkir teh di tangannya, memandang langit pagi yang mulai memerah. Saat melihat kakeknya datang dengan tangan dibalut kain dan mata sembab, gadis itu langsung berdiri dan berlari menyongsongnya. "Kakek, kenapa tangannya?" Pak Darmo memeluk cucunya erat, sangat erat, seperti seseorang yang baru saja berhasil menyelamatkan satu-satunya hal berharga yang ia miliki di dunia ini. "Sudah selesai, Nduk," katanya. Semuanya sudah selesai, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ayam-ayam di Karangsari berkokok menyambut pagi. Desa itu akhirnya bisa bernapas lagi. Ronggeng dari lembah kegelapan Karangsari di kaki Gunung Lawu tidak pernah benar-benar melupakan malam itu. Namun setidaknya, mulai hari itu, mereka bisa tidur dengan tenang. Dan begitulah akhir dari kisah Ronggeng dari lembah kegelapan. Sebuah cerita yang tidak hanya berbicara tentang hantu atau hal-hal yang menakutkan di malam hari. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang diam yang terlalu lama, tentang sebuah desa yang menikmati berkah tanpa pernah mau tahu dari mana berkah itu datang dan berapa harga yang harus dibayar di baliknya. Dan tentang seorang kakek tua yang akhirnya menemukan keberanian yang seharusnya ia temukan 30 tahun lebih awal. Pak Darmo tidak melawan dengan kekuatan. Ia tidak menang dengan mantra atau jimat. Ia menang dengan satu hal paling sederhana yang justru paling sulit dilakukan oleh manusia. Ia mengakui kesalahannya dan ia meminta maaf kepada seseorang yang sudah terlanjur pergi. Tanah Jawa menyimpan banyak kisah seperti ini. Kisah yang tidak hitam putih, tidak ada pahlawan sejati, dan penjahat murni. Hanya manusia yang membuat pilihan, dan pilihan yang terus hidup, jauh melampaui usia orang yang membuatnya. Lastri akhirnya bebas, Karangsari akhirnya bisa bernapas, dan Serintil, perempuan yang terlalu lama terjebak di antara dua dunia, akhirnya bisa beristirahat. Semoga kisah ini menemani malam kalian dengan cara yang tidak terlupakan. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak melewatkan kisah horor berikutnya yang sudah menunggu untuk diceritakan. Bagikan juga kepada teman-teman kalian yang berani mendengarkan cerita seperti ini di malam hari. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri kalian baik-baik dan ingat, tidak semua yang indah itu aman untuk didekati. Wassalamualaikum.